Bapak Ibu Wali kelas yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Wali kelas 10, 11, 12 yang berbahagia, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal terkait persiapan untuk penyerahan hasil belajar atau rapot untuk penilaian tengah semester tahun pelajaran 2020-2021 ini. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan beberapa hal sesuai dengan rencana kerja yang sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, bahwa pelaksanaan kegiatan PTS nanti akan selesai tanggal 5 Oktober 5 Oktober 2020, dan setelah itu nanti dilanjutkan untuk kegiatan susulan dan juga untuk remediasi terkait dengan peserta didik yang mungkin belum mencapai nilai sesuai dengan skor ketuntasan minimal. Dan untuk yang nilai asli sesuai yang sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, nanti akan segera dikirim oleh guru mapel kepada Bapak Ibu Wali kelas, yang nanti selanjutnya akan Bapak Ibu masukkan ke dalam aplikasi rapot penilaian tengah semester. Namun sebelum itu, Bapak Ibu, dari laporan sekretaris ada beberapa siswa yang mungkin sampai dengan saat ini belum bisa mengikuti penilaian tengah semester karena sesuatu dan lain hal, dan mestinya ini adalah kewajiban bagi sekolah untuk mencarikan solusi bagaimana supaya nanti tetap anak memperoleh nilai PTS ya. Dan nanti tentunya Bapak Ibu Wali kelas ya nanti untuk mengambil langkah-langkah sehingga nanti pada saat penyerahan laporan hasil belajar PTS nanti tanggal 9 direncanakan, paling tidak sebelum itu nanti nilai sudah bisa masuk. Nah, mestinya nanti bisa kita koordinasikan antara Bapak Ibu Wali kelas dengan pihak sekolah, nanti solusinya seperti apa ya. Yang jelas kalau dengan sampai dengan saat ini belum bisa mengikuti, berarti nanti mestinya kita ada beberapa alternatif, apakah nanti anak dipanggil ke sekolah atau kita yang akan ke rumah peserta didik. Tentunya kalau anak disuruh masuk, ya memang ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan ya. Dan nanti kita menunggu kebijakan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang penting untuk Bapak Ibu Wali kelas, tolong untuk data-data peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mengikuti PTS ini tolong untuk didata, sehingga nanti paling tidak nanti untuk maksimal Senin ya tanggal 5 nanti sudah diputuskan nanti solusi untuk mengatasi itu, karena setelah itu nanti kan kita tinggal menunggu nilai dari guru mapel untuk nanti segera dimasukkan ke aplikasi penilaian tengah semester. Ya, pada kesempatan ini Bapak Ibu, kami akan menyampaikan sosialisasi untuk rapot atau nilai hasil belajar yang nanti akan dipakai untuk rapot penilaian tengah semester ini, dengan harapan nanti setelah kami sampaikan kepada Bapak Ibu Wali kelas nanti tidak ada permasalahan, sehingga nanti nilai yang sudah masuk ke Bapak Ibu segera bisa di input, di entry ke aplikasi, sehingga nanti pada saatnya sudah siap untuk didistribusikan kepada orang tua atau wali ya. Demikian, jadi Bapak Ibu nanti kami akan menyampaikan sosialisasi, meskipun sebagian besar
sama ya, sama dengan tahun sebelumnya, namun ada beberapa pembenahan, ada beberapa perbaikan sehingga nanti akan mempermudah Bapak Ibu dan juga mengurangi risiko Bapak Ibu di dalam menginput nilai biar tidak terjadi kesalahan. Baik Bapak Ibu, kami lanjutkan terkait dengan laporan hasil belajar untuk penilaian tengah semester yang sudah kami revisi untuk tahun pelajaran 2020-2021. Karena ada beberapa hal yang memang perlu kami sesuaikan dengan pedoman teknis untuk penilaian, terutama untuk sekolah menengah kejuruan terkait dengan kurikulum 13 ya. Bapak Ibu nanti akan kami beri file ya. Filenya nanti sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu ampu ya. Saya ambil contoh misalnya di sini nanti ada kelas 10 AKL dan seterusnya, BDB dan seterusnya, kelas 11, demikian pula untuk kelas 12. Saya ambil contoh misalnya nanti bentuknya ya seperti ini. Misalnya saya ambil contoh kelas 10 akuntansi keuangan dan lembaga. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Untuk data siswa ya, ini sudah kami input. Dan ini bisa Bapak Ibu rubah nanti seandainya kami keliru atau ada beberapa siswa yang mungkin belum masuk atau mungkin ada pindahan yang mungkin belum didata oleh bagian kesiswaan, mohon nanti untuk dicek. Sekali lagi nanti ada pada sheet legger, karena di file ini ada 2 sheet legger dan kemudian sebelah kanannya nanti bentuknya, bentuk rapotnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, kalau di rapot nanti tinggal yang penting data yang sudah dimasukkan di legger nanti otomatis nanti akan ngelink ke bentuk rapot seperti ini. Kita bahas untuk yang legger dulu. Setelah Bapak Ibu nanti ngecek untuk nama peserta didik di masing-masing kelas yang Bapak Ibu ampu ya. Selanjutnya Bapak Ibu juga tolong dicek sekali lagi seandainya nanti kami keliru di dalam memasukkan nama mata pelajaran sesuai dengan urutan yang ada pada struktur kurikulum, mohon nanti untuk dicek ya. Ini ada pendidikan agama, kemudian PPKN dan seterusnya. Ya, mestinya ini antara kompetensi yang satu dengan yang lain ada perbedaan, terutama nanti pada kelompok peminatan. Ada beberapa mapel yang habis di semester tertentu, ada yang selesai sampai dengan kelas 12. Mau nanti untuk dicek di struktur kurikulum yang sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu, sudah detail semuanya ya. Kemudian di sini ada KKM. Jadi untuk masing-masing mata pelajaran ya, nanti ada KKM-nya. Ada kriteria ketuntasan minimal atau skor ya, SKM. Dan nanti Bapak Ibu tidak usah bingung-bingung pada saat nanti Bapak Ibu menerima nilai dari guru mapel, sekaligus guru mapel untuk diminta untuk mencantumkan KKM-nya berapa ya. Ini data yang tertera di sini, ini mungkin dari tahun kemarin, mungkin kalau ada perubahan sehingga nanti perlu untuk diedit ulang setelah nanti Bapak Ibu menerima nilai dari guru mapel. Nanti sesuaikan dengan yang terbaru ya. Ini mungkin data untuk yang tahun kemarin ya. Ini untuk semua mapel ya, untuk semua mapel karena memang beda-beda nilai KKM-nya ya. Setelah itu di bawah sini ada angka, huruf dan predikat di masing-masing mata pelajaran. Nanti Bapak Ibu konsentrasi saja pada angka ini, nilai yang diberikan oleh guru mapel berapa. Ini adalah nilai asli ya, hasil dari PTS
ya. Untuk yang nilai hasil dari remedi nanti akan Bapak Ibu atau guru mapel nanti dimasukkan ke aplikasi rapot online. Tapi untuk yang ini kita memberikan untuk yang nilai asli, ya. Kemudian di sini untuk predikatnya sudah kami buatkan formula, ya, tidak perlu Bapak Ibu rubah. Ini sesuai dengan aturan untuk penilaian 2018, ya, yang sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu. Nah, ini mungkin berbeda dengan yang tahun kemarin ada kekeliruan kelihatannya, ya. Ini untuk yang baru sudah kami sesuaikan. Ini dasarnya seperti ini Bapak Ibu, ya. Ini, ya. Jadi untuk kategori ini ada A+ sampai dengan D. Ya, rentang nilainya juga sudah kami buatkan seperti ini, ya, A+ dan seterusnya. Ya, untuk adaptif normatif biasanya untuk yang SMA, tapi kalau kita sesuaikan dengan yang di SMK itu ada kelompok nasional dan kewilayahan, ya. Itu. Jadi A+ itu nilainya berapa, ini lebih besar sama dengan 95 dan seterusnya. Ini sudah kami buatkan formulanya. Yang penting Bapak Ibu cukup untuk memasukkan pada kolom angka tadi nilai asli dari mapel, ya, yang Bapak Ibu terima, ya, dari guru pengampu mapelnya, ya. Nah, yang perlu nanti Bapak Ibu juga perhatikan di sini, ya, untuk terutama untuk yang ini C, ya. C ini kami sampaikan mata pelajaran muatan adaptif dan normatif. Ya, ini antara kelompok normatif adaptif itu kalau di tempat kita itu adalah kelompok nasional dan kelompok kewilayahan. Ya, ini ada perbedaan untuk yang C ini. Ya, yang C ini kalau yang normatif adaptif, ya, normatif adaptif itu 60 sampai di bawah 70, ya. Tapi kalau yang kelompok produktif, kelompok C itu adalah 65, bedanya itu 65. Nah, yang D tentunya menyesuaikan. Yang D kalau yang kelompok normatif adaptif atau yang nasional dan kewilayahan berarti di bawah 60, tapi kalau yang kelompok C di bawah 65. Hanya itu perbedaannya, ya, yang berbeda, sehingga nanti Bapak Ibu jangan sampai keliru. Yang penting kalau Bapak Ibu memasukkan angka saja sudah betul, nanti otomatis karena rumusnya sudah kami buat. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya, ini sudah baca sendiri contoh misalnya di sini 66. 66 ini berarti masuk predikatnya C. Kalau misalnya kita ambil nilai 98, otomatis nanti sudah A+. Kita beri nilai 70 misalnya, ini otomatis sudah membaca ke B-, ya. Itu yang penting nanti Bapak Ibu tidak merubah rumus. Hanya untuk rumus yang sini memang tidak saya protek, nanti yang saya protek yang ada di rapot saja, ya, karena nanti pada dasarnya nilai ini sudah otomatis ngeling ke rapot yang sudah kami siapkan. Ya, selanjutnya setelah semuanya selesai, ini untuk data Bapak Ibu ada di bawah ini, ya, kelas 10. Seandainya nanti kami keliru, tolong nanti bisa dicek, karena ini Bapak Ibu bisa untuk mengedit kalau yang ini. Nanti kalau di rapotnya tidak bisa, cukup kalau di rapot nanti Bapak Ibu hanya memasukkan angka untuk urutan pencetakan saja. Ya, ini, ya, tahun 2020-2021, tanggalnya 9 Oktober. Kalau sudah selesai semuanya, Bapak Ibu bisa masuk ke halaman rapotnya seperti ini. Laporan hasil belajar peserta didik penilaian tengah semester. Ini adalah data siswa, nomor absen, nama, kelas, kompetensi, keahlian, ya. Bapak Ibu, kami sampaikan, ya, untuk yang kurikulum
2013 yang revisi 2018 ini namanya kompetensi keahlian. Jangan sampai keliru dengan paket keahlian. Jadi ada bidang keahlian, ya, ada program keahlian dan kompetensi keahlian. Jangan sampai keliru. Jadi Bapak Ibu kalau di awal sudah masukkan angka benar, otomatis nanti sudah bisa ngelink ke halaman rapot ini, ke halaman rapot. Nah, ada tambahan, kalau kemarin mungkin kepala sekolah tidak mengetahui untuk yang nilainya PTS ini. Nah, sekarang untuk rapot ini kita kasih, karena biar bagaimanapun resmi ini harus ada penanggung jawab. Penanggung jawab dalam hal ini adalah lembaga SMK PGRI, berarti kepala sekolah, maka perlu ada validasi. Maka tolong nanti untuk betul-betul dicek nanti sebelum divalidasi kepala sekolah, ya dicek ulang susunan mapelnya, kemudian KKM-nya sudah betul atau belum, ya. Kemudian di sini untuk angka, predikat sama keterangan otomatis ini karena sudah kami buatkan rumusnya, ya, sudah dibuatkan rumusnya. Sehingga Bapak Ibu cukup nanti mencetak saja kalau sudah di rapot ini. Nah, ini yang pencetakannya nanti dilihat pada nomor urut saja. Di sini misalnya Bapak Ibu mau mencetak urut 1 misalnya, kita enter, otomatis di sini datanya juga berubah. Nomor absen 1, nama dan seterusnya, termasuk nilainya ini juga atas nama Alia Mawar Rahman dan ini dan seterusnya, termasuk ya mungkin di sini nanti untuk ketidakhadiran misalnya. Untuk pengembangan diri saya kira memang belum bisa dilaksanakan untuk tengah semester ini karena ya kendala, karena situasi dan kondisi yang masih seperti ini yang tidak memungkinkan untuk kegiatan itu. Ya, itu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau di sheet ledger tadi sudah betul, sudah ngeling ke sini, ya cukup nanti Bapak Ibu cepat ini nanti bisa langsung mencetak, ya, bisa langsung mencetak karena untuk KKM juga otomatis sudah ngeling, di sini sudah ada rumusnya. Dan nanti kalau Bapak Ibu mau ganti tidak bisa, karena ini sudah saya kunci semua, ya, saya kunci semua. Sehingga mengurangi risiko Bapak Ibu membuat kesalahan, ya. Kalau yang di depan tadi sebagai amsal tidak, ya, tidak saya kunci, ya. Yang jelas kalau di depan tadi yang penting Bapak Ibu menyampaikan nilai asli dari PTS dan KKM-nya. Dan KKM kemudian sambil juga ngecek jumlah mapel, urutan mapelnya, dan juga untuk data siswa, ya. Putra putri penjaringan tolong dicek ulang jumlahnya, nama-namanya, ya, dicek ulang. Kalau sudah di depan tadi sudah semuanya clear, sudah semuanya ngaling di sini, ya. Ini pun Bapak Ibu sudah saya kunci, tidak bisa ngotak-atik untuk data yang di sini, ya. Ya, tidak bisa. Ini predikat ini juga sudah ada rumusnya, sudah terbaca sendiri. Nanti kalau Bapak Ibu kemungkinan tidak sengaja menekan tombol tertentu, ini pun juga tidak bisa. Contoh misalnya 70 mau dirubah, tidak bisa, ya. Tapi kalau hanya sekedar ngeling saja, ya, nanti saya khawatir Bapak Ibu nanti kalau mungkin tidak sengaja menekan tombol angka tertentu bisa rubah. Kalau hanya ngeling, maka perlu kami kunci semuanya ini, ya. Hanya yang tidak saya kunci adalah nomor urut untuk pencetakan. Nanti Bapak Ibu bisa mengganti angka di sini sesuai dengan siapa yang mau kita cetak rapotnya, ya. Nanti tampilan rapotnya seperti ini. Di print preview ini sudah saya atur untuk kertasnya juga A4. Kertasnya sudah A4, saya kira juga sudah formatnya sudah seperti ini, sudah rapi, ya, sehingga nanti siap untuk dicetak, ya.
Itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan, hanya kecil perubahannya dibandingkan dengan tahun pelajaran 1920 kemarin ya. Ada untuk rentang nilai ya, kemudian predikatnya ya, kemudian beberapa komponen memang saya kunci untuk mengurangi risiko kesalahan. Demikian seandainya nanti masih ada beberapa yang mungkin Bapak Ibu menemui, oh ini seharusnya begini, ada kekeliruan, nanti tolong memberikan masukan sehingga nanti bisa kita perbaiki lebih awal dengan harapan nanti tanggal 9 Oktober sudah siap untuk didistribusikan kepada orang tua Bali. Demikian Bapak Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.